Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan konten kali ini saya ingin berpodcast ria dengan Gemini AI. Nah, di sini akan saya bahas tema terkait sepak bola Indonesia, khususnya Indonesia yang sedang berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Antara berapa persen peluangnya dan seberapa besar pengaruh pemain diaspora untuk kekuatan Indonesia dan juga tantangan-tantangan apa yang ada di sana dan juga trik dan juga strategi yang harus diterapkan untuk bisa kita memaksimalkan tim sekuat kita di Indonesia Round 3 itu. Oke, kita mulaikan pembahasannya dengan narasumber saya yaitu Gemini AI. Gimana pendapatnya? Ini akan menjadi menarik ya. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke, kita mulaikan ya. Oke Gemini, apa pendapatmu terkait sepak bola Indonesia yang masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita simak dulu ya. Wah, ini kabar yang sangat membanggakan untuk sepak bola Indonesia. Masuknya timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif. Beberapa hal positif yang bisa kita lihat dari pencapaian ini. Peningkatan kualitas pemain, timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pemain muda berbakat yang semakin matang dan siap bersaing di level internasional. Strategi pelatih yang tepat, Sintayong telah berhasil membawa angin segar bagi timnas Indonesia dengan menerapkan strategi yang efektif dan membangun kekompakan tim. Dukungan penuh dari masyarakat, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola semakin meningkat, yang memberikan motivasi ekstra bagi para pemain. Namun, kita juga perlu tetap realistis dan melihat tantangan yang ada. Persaingan yang ketat, di babak ketiga, timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk bisa bersaing. Infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, fasilitas latihan dan pertandingan di Indonesia masih perlu diperbaiki agar bisa menunjang perkembangan sepak bola secara lebih optimal. Pembibitan pemain yang berkelanjutan, perlu ada upaya yang lebih serius untuk membina pemain muda sejak usia dini agar Indonesia memiliki generasi pemain yang berkualitas. Untuk podcast kamu, beberapa topik menarik yang bisa dibahas. Faktor kunci keberhasilan timnas Indonesia, apa saja yang membuat timnas Indonesia bisa lolos ke babak ketiga? Harapan dan target di babak ketiga, apa yang bisa kita harapkan dari timnas Indonesia di babak ketiga? Apakah ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia? Tantangan yang dihadapi dan solusinya, apa saja tantangan terbesar yang akan dihadapi timnas Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Peran penting supporter, bagaimana peran supporter dalam mendukung timnas Indonesia? Selain itu, kamu juga bisa mengundang narasumber yang kompeten di bidang sepak bola, seperti mantan pemain timnas Indonesia. Mereka bisa berbagi pengalaman dan memberikan pandangan tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Pelatih sepak bola, mereka bisa memberikan analisis Oke Gemini, apakah pemilihan pemain diaspora yang dipilih Sintayong di luar negeri akan berpengaruh besar di skuad Garuda kita? Tentu, pemilihan pemain diaspora oleh Sintayong memiliki potensi besar untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap skuad Garuda. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Kualitas dan pengalaman, pemain diaspora umumnya memiliki pengalaman bermain di liga yang lebih kompetitif dan berstandar tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan dan memberikan opsi yang lebih beragam dalam taktik. Mentalitas yang kuat, pemain yang bermain di luar negeri biasanya terbiasa dengan tekanan yang tinggi dan persaingan yang ketat. Mentalitas yang kuat ini sangat penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Pemahaman taktik yang lebih baik, pemain diaspora seringkali dilatih oleh pelatih dengan gaya bermain yang berbeda-beda. Hal ini dapat memperkaya taktik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Jaringan yang luas, pemain diaspora memiliki jaringan yang luas dengan pemain dari berbagai negara.
Hal ini dapat memudahkan dalam membangun kerjasama tim dan mencari informasi tentang lawan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Adaptasi, pemain diaspora perlu waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain dan kultur sepak bola Indonesia. Komunikasi, bahasa dan budaya yang berbeda dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dan membangun chemistry dengan pemain lokal. Ketersediaan pemain, tidak semua pemain diaspora selalu siap untuk membela timnas Indonesia karena jadwal pertandingan yang padat di klub masing-masing. Kesimpulannya, pemilihan pemain diaspora oleh Sintayong adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana pemain diaspora tersebut bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan pemain lokal. Faktor-faktor lain yang juga perlu diperhatikan. Posisi yang dibutuhkan, apakah pemain diaspora yang dipilih mengisi posisi yang memang dibutuhkan oleh tim? Kombinasi dengan pemain lokal, bagaimana pemain diaspora? Oke, Gemini, ini tanggal 5 September Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di Arab sana. Apa yang harus dipersiapkan Indonesia? Oke, kita. Tentu, mari kita bahas persiapan yang perlu dilakukan timnas Indonesia sebelum menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September mendatang. 1. Analisis mendalam terhadap lawan. Pemantauan performa, tim pelatih dan analisis harus melakukan pengamatan mendalam terhadap pertandingan-pertandingan terbaru Arab Saudi. Ini mencakup gaya bermain, pemain kunci, kelemahan, dan kekuatan mereka. Identifikasi strategi, berdasarkan analisis, tim pelatih harus merancang strategi yang tepat untuk meredam kekuatan lawan dan mengeksploitasi kelemahan mereka. Simulasi pertandingan, melakukan simulasi pertandingan dengan skenario yang berbeda-beda akan sangat membantu pemain dalam memahami strategi yang akan diterapkan. 2. Persiapan fisik dan mental. Latihan fisik intensif, pemain harus menjalani latihan fisik yang intensif untuk meningkatkan stamina, kekuatan, dan kecepatan. Peningkatan ketahanan, latihan yang fokus pada ketahanan fisik akan sangat penting mengingat pertandingan akan berlangsung dalam cuaca yang panas. Pembentukan mental, psikolog olahraga dapat membantu pemain dalam membangun mental yang kuat untuk menghadapi tekanan pertandingan. 3. Koordinasi tim. Peningkatan kerjasama tim, latihan taktik dan permainan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar pemain. Peran pemain substitusi, pemain cadangan juga harus diberikan porsi latihan yang cukup agar siap jika dibutuhkan. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik antara pemain dan pelatih sangat penting untuk menjalankan strategi dengan sukses. 4. Adaptasi dengan lingkungan. Aklimatisasi, pemain perlu melakukan aklimatisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca dan waktu di Arab Saudi. Pengenalan lapangan, jika memungkinkan, tim sebaiknya melakukan latihan di lapangan yang akan digunakan untuk pertandingan agar pemain lebih familiar dengan kondisi lapangan. 5. Dukungan dari semua pihak. Dukungan PSSI harus memberikan dukungan penuh kepada tim, termasuk dalam hal fasilitas dan logistik. Dukungan supporter, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertahanan yang solid, Arab Saudi dikenal dengan serangan yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, pertahanan Indonesia harus sangat solid. Efisiensi dalam menyerang, peluang mencetak gol mungkin akan terbatas, sehingga pemain harus bisa memanfaatkan setiap peluang dengan baik. Disiplin dalam menjalankan taktik dan menjaga emosi sangat penting untuk menghindari kartu merah atau pelanggaran yang tidak perlu. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh pihak, timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil terbaik dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan mengenai persiapan timnas Indonesia? Oke, apakah ada menurutmu tambahan pemain diaspora yang untuk bisa menambah kekuatan kita? Tentu, sangat menarik untuk membahas potensi penambahan pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada beberapa pemain diaspora dengan potensi besar yang bisa dipertimbangkan. Namun, pemilihan pemain harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti
Posisi yang dibutuhkan, timnas Indonesia perlu mengidentifikasi posisi mana yang masih perlu diperkuat. Kualitas individu, pemain harus memiliki kualitas teknik dan fisik yang mumpuni untuk bersaing di level internasional. Kesediaan untuk membela timnas, pemain harus memiliki keinginan yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Adaptasi, pemain harus mampu beradaptasi dengan gaya bermain dan kultur sepak bola Indonesia. Oke, maksud saya rekomendasi nama-nama pemain diaspora menurutmu siapa yang tepat? Tentu, saya bisa memberikan beberapa rekomendasi pemain diaspora yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa dunia sepak bola selalu dinamis, dan performa pemain bisa berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, keputusan akhir tetap berada di tangan tim pelatih dan PSSI. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih pemain diaspora. Posisi yang dibutuhkan, timnas Indonesia perlu mengidentifikasi posisi mana yang masih perlu diperkuat. Kualitas individu, pemain harus memiliki kualitas teknik dan fisik yang mumpuni untuk bersaing di level internasional. Kesediaan untuk membela timnas, pemain harus memiliki keinginan yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Adaptasi, pemain harus mampu beradaptasi dengan gaya bermain dan kultur sepak bola Indonesia. Berikut beberapa nama pemain diaspora yang sering disebut-sebut memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. JIZ, bek tengah yang bermain di Eredivisie Belanda. Memiliki postur tubuh yang bagus dan kemampuan udara yang kuat. Nathan Chuaon, gelandang serang yang bermain di Eredivisie Belanda. Memiliki visi bermain yang bagus dan kemampuan passing yang akurat. Kelvin Verdong, bek kiri yang bermain di Eredivisie Belanda. Oke Gemini, saya selalu omonganmu, apakah pemilihan Martin Paes itu sudah tepat untuk membantu timnas kita di Hongkong? Tentu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pemilihan Martin Sin dan dampaknya terhadap timnas Indonesia. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai keputusannya. Posisi mana yang diisi oleh Martin Sin? Apakah posisi tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak timnas Indonesia? Kualitas individu, Martin Paes Gemini, apakah sudah tepat untuk pemilihannya di penjaga gawang Indonesia? Martin Sin katanya. Pemilihan Martin Paes sebagai penjaga gawang timnas Indonesia adalah langkah yang sangat strategis dan menjanjikan. Berikut beberapa alasan mengapa pemilihan Paes dianggap tepat. Pengalaman di liga kompetitif, Paes telah malang melintang di liga-liga Eropa, terutama Belanda, yang dikenal dengan kualitas dan intensitas permainannya. Pengalaman ini memberinya kemampuan yang lebih matang dalam mengantisipasi berbagai situasi di bawah mister gawang. Postur tubuh ideal, dengan tinggi badan yang menjulang, Paes memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan untuk menguasai area pertahanannya dengan baik. Ini sangat penting untuk seorang penjaga gawang modern. Refleks yang cepat, Paes dikenal memiliki refleks yang sangat baik. Kemampuannya untuk menyelamatkan bola dari tembakan jarak dekat dan jauh adalah aset berharga bagi timnas Indonesia. Potensi besar, Paes masih tergolong muda dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Dengan pembinaan yang tepat, ia bisa menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Asia. Komitmen terhadap timnas, Paes telah menunjukkan komitmennya untuk membela timnas Indonesia. Ia telah melalui proses naturalisasi dan siap memberikan yang terbaik untuk negara. Tentu saja, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Oke Gemini, apa pendapatmu terkait Kevin Dix dan juga Mads Hilger yang digadang-gadang menjadi pemain diaspora baru Indonesia? Tentu, mari kita bahas potensi Kevin Dix dan Mads Hilger untuk memperkuat timnas Indonesia. Kedua pemain ini memang menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia karena potensi dan kualitas yang mereka miliki. Berikut beberapa poin yang bisa kita pertimbangkan. Potensi peningkatan kualitas lini belakang, baik Dix maupun Hilgers dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid dan kuat dalam duel udara. Kehadiran mereka berpotensi memperkuat lini belakang timnas Indonesia yang selama ini menjadi perhatian.
Pengalaman di Eropa, bermain di Liga-Liga Eropa memberikan mereka pengalaman berharga dan menghadapi kompetisi yang ketat. Pengalaman ini akan sangat berguna dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Usia, keduanya masih tergolong muda dan memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Ini berarti mereka bisa menjadi pilar timnas Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Adaptasi, meski memiliki darah Indonesia, mereka perlu beradaptasi dengan gaya bermain dan kultur sepak bola Indonesia. Namun, dengan dukungan dari tim pelatih dan rekan-rekan setim, hal ini bisa diatasi. Persaingan, kehadiran mereka akan meningkatkan persaingan di dalam tim. Hal ini Pemain-pemain diaspora keturunan Indonesia itu siapa saja? tentu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pemain diaspora keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat timnas Garuda. Pemain-pemain diaspora keturunan Indonesia ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Mereka umumnya memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, memiliki fisik yang kuat, dan teknik yang mumpuni. Beberapa nama yang sering disebut-sebut antara lain. Kevin Dix, bek sayap kanan yang bermain di Denmark. Ia memiliki kecepatan dan kemampuan crossing yang baik. Miss Hilges, bek tengah yang bermain di Belanda. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi besar dan kuat dalam duel udara. Marcelino Ferdinand, gelandang serang yang bermain di Belgia. Ia memiliki teknik individu yang tinggi dan visi bermain yang bagus. Elkan Baknot, bek tengah yang bermain di Inggris. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi besar dan kemampuan bertahan yang solid. Selain nama-nama di atas, masih banyak lagi pemain diaspora keturunan Indonesia lainnya yang berpotensi untuk dipanggil ke timnas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pemain diaspora. Posisi yang dibutuhkan, timnas Indonesia. Oke, Gemini, apa pendapatmu terkait 26 pemain yang sudah diumumkan PSSI itu yang akan membela Indonesia di round 3? Tentu, mari kita bahas mengenai 26 pemain yang telah dipanggil untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2023. Untuk memberikan pendapat yang 26 pemain yang membela Indonesia di round 3. Nggak tahu dia. tentu, saya bantu berikan informasi lebih lanjut mengenai 26 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Apa pendapatmu terkait pemain Indonesia yang dipilih yaitu 26 pemain yang akan membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3? Tentu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai 26 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Untuk memberikan pendapat yang lebih mendalam, saya membutuhkan informasi yang lebih spesifik, seperti daftar lengkap 26 pemain. Siapa saja pemain yang dipanggil? Dari klub mana mereka berasal? Posisi yang mereka mainkan? Bagaimana distribusi pemain di setiap posisi? Kiper, bek, gelandang, penyerang. Strategi pelatih. Strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih Sintayong? Apakah pemilihan pemain ini sesuai dengan strategi tersebut? Lawan yang dihadapi, siapa saja Terlalu lawan yang spesifik akan dihadapi ya. Indonesia di babak kualifikasi? Namun, secara umum, Daftar pemain Indonesia 26 pemain di kualifikasi Indonesia round 3. maaf, saat ini saya tidak dapat memberikan daftar lengkap 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Ada beberapa kemungkinan mengapa. Data terlalu baru. Daftar pemain Tahu biasanya dia. diumumkan mendekati tanggal pertandingan dan informasi. Oke, menurutmu seberapa peluang Indonesia lolos di round 3 kualifikasi Piala Dunia? Peluang Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Prestasi timnas Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Ini adalah sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Namun, untuk memprediksi seberapa besar peluang kita lolos ke putaran final Piala Dunia, perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Kekuatan lawan. Lawan-lawan di ronde 3 umumnya adalah tim kuat di Asia. Mereka memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang lebih baik. Hasil drawing akan sangat menentukan. Jika Indonesia tergabung dalam grup yang relatif lebih mudah, peluang lolos akan lebih terbuka. Persiapan tim, persiapan yang matang, baik dari segi fisik, taktik, maupun mental, sangat krusial. Udah mulai ngawur Indonesia dia. harus mampu bersaing dengan tim-tim yang lebih berpengalaman. Tuh. Faktor non-teknis, dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, serta kondisi internal tim yang solid, juga akan menjadi faktor. Oke, Gemini, terima kasih atas podcast hari ini terkait dunia sepak bola Indonesia. Sama-sama, saya senang bisa berbagi informasi dan diskusi tentang sepak bola Indonesia bersamamu. Ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau bahas lebih lanjut terkait sepak bola Indonesia? Mungkin kamu ingin membahas prediksi pertandingan apa yang sedang kamu nantikan, pemain favorit, siapa pemain Indonesia yang menurutmu paling berbakat, klub kesayangan, klub mana yang kamu dukung, dan apa yang membuatmu tertarik dengan klub tersebut? Pengembangan. Oke, mari tertawa bersama saya. Tentu saja, aku siap tertawa bersamamu. Kamu mau cerita lucu apa dulu nih? Atau mungkin Suara ketawamu gimana? Oke, ketawa dulu. sebagai model bahasa, aku tidak bisa mengeluarkan suara ya. Gak bisa. Aku tidak punya fisik Oke, seperti terima manusia yang kasih. bisa tertawa. Tapi aku bisa Terima kasih atas podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.